Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nur Rahim bisa bertemu dengan teman-teman pejuang SN atau teman-teman mahasiswa yang ingin mengerjakan soal-soal UKOM. Jadi soal-soal P3K dan soal-soal UKOM itu tidak begitu jauh perbedaannya. Jadi tidak ada salahnya bagi teman-teman mahasiswa yang ingin belajar, monggo silahkan. Langsung saja teman-teman kita ke soal nomor 1. Ya teman-teman, ini soal nomor 1. Perawat diminta dokter untuk tidak memberitahu pasien tentang diagnosa kanker stadium akhir. Apa prinsip etika yang bertentangan jika perawat mengikuti permintaan dokter? A. Non-maleficence atau tidak membahayakan. B. Justice atau keadilan. C. Fidelity atau kesetiaan. D. Veracity atau kejujuran. Kira-kira apa teman-teman? Kita bahas yang nomor 1 yang non-maleficent, yaitu tidak membahayakan. Jadi kalau di sini perawat untuk tidak memberi tahu tentang penyakitnya adalah kalau non-maleficence itu tidak tepat ya teman-teman. Kalau justice keadilan juga tidak tepat, fidelity atau kesetiaan juga tidak tepat. Jadi yang di sini yang paling tepat adalah kejujuran. Jadi kalau misalkan perawat tidak memberitahu tentang penyakitnya kepada pasien itu melanggar ini veracity atau kejujuran. Gitu ya teman-teman. Paham teman-teman? Pembahasannya adalah prinsip veracity mengharuskan perawat jujur kepada pasien, tidak mengatakan kebenaran dapat mengurangi kepercayaan dan menghalangi pasien dalam mengambil keputusan penting. Gitu ya teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Seorang pasien menunjukkan kelemahan otot, mual, dan denyut jantung tidak teratur. Hasil laboratorium menunjukkan kadar kalium serum 2,8 mg per liter. Intervensi keperawatan yang paling tepat adalah A. Memberikan makanan tinggi natrium. B. Membatasi asupan cairan. C. Memantau tanda-tanda EKG dan memberikan suplemen kalium sesuai instruksi dokter. D. Memberikan diuretik lob untuk membantu ekskresi kalium. Kira-kira apa teman-teman? Jadi di sini kata kuncinya adalah pasien menunjukkan kelemahan otot, kemudian hasil laboratorium menunjukkan kalium serum 2,8 mg per liter. Ini artinya pasien mengalami hiponatremia. Kalau hiponatremia berarti dia ada kaitannya dengan gangguan jantung. Jadi kita cari yang ada kaitannya dengan gangguan jantung. Jawabannya A, yang memberikan makanan tinggi natrium ini tidak. B, membatasi asupan cairan ini tidak. Memantau tanda-tanda EKG dan memberikan suplemen kalium sesuai instruksi dokter. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Kalau D, memberikan diuretik lob untuk membantu ekskresi kalium, ini tidak. Kalau ekstraksi kalium kan berarti dibuang, ini padahal kekurangan. Ya, pembahasannya teman-teman, nilai normal kalium adalah 3,5 sampai dengan 5 mg per liter. Kadar 2,5 mg menunjukkan hipokalemia. Gejala utama termasuk kelemahan otot. Penata laksanaannya adalah pemantauan EKG dan pemberian suplemen kalium sesuai instruksi medis. Biasanya ada korelasi KCL ataupun KSR untuk pemberian obat oralnya. Gitu teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, apa peran perawat dalam sistem rujukan berjenjang di fasilitas pelayanan kesehatan? A. Menentukan sendiri rumah sakit rujukan. B. Mengatur jadwal dokter spesialis. C. Mengedukasi pasien dan keluarga tentang proses rujukan. D. Memberi surat rujukan atas nama dokter. E. Menghindari rujukan agar tidak membebani pasien. Ya, kita bahas dari nomor 1. Dari yang pertama, A. Menentukan sendiri rumah sakit rujukan. Ini tidak ya teman-teman. Kita tidak boleh menentukannya. Yang B, mengatur jadwal dokter spesialis, ini juga tidak boleh. C, mengedukasi pasien dan keluarga tentang proses rujukan. Nah, ini yang paling tepat ya teman-teman. Jadi ini yang paling tepat.
Jawabannya adalah yang C. Kalau D memberi surat rujukan atas nama dokter, ini tidak boleh. Yang E, menghindari rujukan agar tidak membebani pasien. Ini juga tidak. Ya, jadi jawabannya C, teman-teman. Pembahasannya adalah mengedukasi peran perawat dalam sistem rujukan adalah sebagai pendidik dan pendamping pasien. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang pasien kanker stadium lanjut tampak gelisah dan tidak nyaman. Keluarga meminta agar perawat membantu meningkatkan ketenangan spiritual pasien. Intervensi keperawatan yang paling tepat adalah A. Menyediakan buku-buku motivasi. B. Mempersilahkan pasien mendengarkan podcast. C. Mengajak pasien berdiskusi politik. D. Memberikan waktu dan ruang untuk berdoa sesuai keyakinan. Yang E. Meningkatkan jadwal kunjungan keluarga. Kira-kira apa, teman-teman? Yang nomor satu, menyediakan buku-buku motivasi, ini tidak. Yang B, mempersilahkan pasien mendengarkan podcast, ini juga tidak. Yang C, mengajak pasien berdiskusi politik, ini juga tidak. Yang D, memberikan waktu dan ruang untuk berdoa sesuai keyakinan. Nah, ini yang paling tepat ya, teman-teman. Kita memberikan waktu dan ruang untuk berdoa. Yang E, meningkatkan jadwal kunjungan keluarga, ini tidak. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Terapi spiritual merupakan bagian penting dari terapi komplementer, terutama pada pasien yang terminal. Oke, soal selanjutnya, teman-teman. Pasien dengan mual akibat kemoterapi merasa tidak nyaman dengan konsumsi obat terus-menerus. Terapi komplementer yang dapat membantu mengatasi mual adalah A. Akupresur di titik P6 atau pergelangan tangan. Yang B. Terapi suara dengan frekuensi tinggi. C. Senam ringan di pagi hari. D. Minum air manis setiap 2 jam. E. Menghindari percakapan dengan perawat. Kira-kira apa, teman-teman, jawabannya? Terapi komplementer untuk mengurangi mual. Nih, mengurangi mual. Ya, jadi jawabannya di sini adalah yang A. Akupresur di titik P6 atau pergelangan tangan. Ini sering keluar ya, teman-teman. Kemudian yang B, terapi suara dengan frekuensi tinggi, ini tidak. Senam ringan di pagi hari juga tidak. Minum air manis setiap 2 jam tidak. Menghindari percakapan dengan perawat tidak. Ya, ini ya, teman-teman. Titik P6 atau neiguan di pergelangan tangan merupakan titik akupresur yang telah dibuktikan efektif mengurangi mual dan muntah. Ini sering banget keluar, teman-teman. Terapi komplementer. Selanjutnya, sudah selesai ternyata, teman-teman. Mungkin hanya itu saja, teman-teman. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Zahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.